Orang yang bodoh secara akademis itu ada yang lebih sukses dari orang yang pintar secara akademis. Nah, di sini saya akan spesifik ngomongin unsur-unsur apa sih yang membuat orang bodoh secara akademis ini bisa sukses gitu. Karena ini sampai ada dibahas di bukunya Robert Kiyosaki ya, dia bilang bahwa murid yang nilainya A di dalam kelas itu kebanyakan kerja buat murid yang nilainya B ataupun C. Nah, menurut saya ini nggak universal ya, maksudnya nggak semua seperti ini, tapi dia menyebutkan ini memang ada yang seperti ini. Nah, saya akan coba bedah satu-satu. Yang pertama adalah dari sisi nyalinya. Orang yang bodoh secara akademis nyalinya besar. Jadi kalau misalnya dia mau melakukan segala sesuatu, mau mulai bisnis, dia mikirnya nggak terlalu banyak dibandingkan orang yang pintar. Yang pintar itu analisanya dalam banget. Jadi kalau misalnya mau mulai bisnis, dia analisa proyeksi keuangannya, kemudian barangnya kalau misalnya nggak laku gimana, kemudian dari sosial medianya akan sesusah apa nanti jalaninnya, kemudian kalau uang dia hilang semuanya gimana. Mikirnya tuh benar-benar banyak, yang dimana akhirnya bisnisnya tertunda, nggak dijalanin, dan ya udah gitu terus dia stuck di pemikiran dia yang berulang-ulang tentang resiko. Ini ada satu teori namanya Dunning-Kruger Effect yang dimana menjelaskan bahwa orang yang biasanya dia bodoh, dia itu lebih percaya diri karena dia nggak tahu kompleksitas masalah. Jadi ketika dihadapkan dengan satu keputusan mengambil resiko, dia nggak tahu tuh kompleksitas masalahnya. Tapi orang yang pinter, karena dia pinter, dia menggali semua kompleksitas masalahnya. Yang membuat rasa percaya dirinya tidak setinggi itu. Jadi kalau misalnya mau mulai bisnis skincare, dia akan pikir, waduh nanti izin BPOM susah nih. Kayaknya harus main bawah meja nih. Terus kalau misalnya nanti udah jadi skincare-nya dengan satu resep tertentu diikutin orang lain gimana? Kan udah ada pemain gede. Terus kalau misalnya nggak bisa jual gimana? Karena di TikTok ataupun di Shopee ini yang jual skincare udah banyak banget gitu variannya gitu. Jadi mikirnya bener-bener banyak. Ibaratnya kalau misalnya orang mau belajar berenang, yang pinter ini ngukur kedalamannya. Terus dia mikir nanti terjadi apa kalau misalnya dia nggak bisa berenang dan terjebak di tengah-tengah air gitu. Tapi orang yang bodoh secara akademis, dia akan langsung lompat ya untuk belajar berenang. Ini mengingatkan saya ke satu pebisnis yang saya jadikan panutan, yaitu Philip Knight ya, pendiri dari Nike, yang dimana dia dulunya nggak langsung bikin Nike, tapi dia menjadi distributor dari Onitsuka di Amerika Barat. Ada satu ketika dia datang ke Jepang, dia menghadap prinsipal bilang ke dia minta bantuan untuk cari orang untuk cover bagian timur. Ya, dia mau cari orang yang sudah ada kantor di bagian timur supaya ekspansinya lebih mudah. Dia tanpa pikir panjang langsung bilang dia ada kantor di bagian timur. Jadi dia bluffing, sebenarnya nggak ada, dan dia bilang dia bisa jalankan. Dia mengambil resiko mempertaruhkan namanya dia, karena kalau misalnya nggak jalan kan gawat. Akhirnya dia balik sepanjang perjalanan, dia menuju ke Amerika, dia pikirin caranya gimana, sampai di sana dia kerja 24 jam, 1 minggu, 2 minggu, sampai itu terjadi. Akhirnya dia pegang juga bagian timurnya. Jadi nyalinya sebesar itu. Kemudian selanjutnya adalah orang bodoh secara akademis itu nggak takut nanya. Jadi kalau misalnya di sekolah, dia tuh nilainya memang sudah terbiasa jelek terus. Ya jadi dia tahu bahwa dia memang di posisi yang dia harus tanya supaya dia tahu. Dia nggak takut untuk bertanya, dia punya satu mindset yaitu growth mindset. Dia tahu bahwa dia harus terus belajar supaya dia bisa. Sedangkan orang-orang yang pintar, ini karena dia dari kecil sudah di label pintar, di sekolah dia dibilang pintar, nggak pernah dapat nilai jelek, nggak pernah salah. Dia terperangkap di dalam satu situasi yang namanya expert trap. Jadi dia nggak mau nanya. Segala sesuatu cari tahu sendiri, segala sesuatu pelajari sendiri. Ya kalau misalnya orang yang bodoh mau belajar, dia lihat ada workshop di luar, dia ikutin. Misalnya ada Growin nih buat belajar bisnis, dia ikutin kelas Growin, dia pelajari. Karena dia tahu bahwa dia memang kurang secara ilmu. Tapi orang yang pintar, dia ngerasa dia udah tahu semuanya. Orang yang pintar itu ketika jalanin bisnis biasanya juga kelihatan. Dia akan mencoba untuk melakukan segala sesuatu sendiri. Saya juga hampir terjebak di dalam satu sifat ini ya. Dulu pertama kali saya jalanin escape room, saya ingat banget. Setiap kali ada yang rusak di escape roomnya yang terkait dengan listrik, itu saya selalu datang ke ruko untuk benerin. Padahal pekerjaan itu bisa didelegasikan ke tukang listrik. Saya merasa bahwa saya paham listrik, saya paham microcontroller, saya datang ke ruko untuk benerin dan saya merasa pinter di awal-awal. Ini sudah lebih dari 10 tahun yang lalu. Dan akhirnya saya sadar suatu ketika ini adalah salah. Seharusnya memang kita paham tentang teknisnya nggak apa-apa, tapi yang melakukan nggak boleh kita. Seharusnya kita delegasi, karena ketika kita melakukan, itu ada waktu yang kita curahkan juga. Dan itu terkadang waktunya bisa banyak. Saya ingat banget pernah seharian benerin listrik di ruko ya, escape room itu ada yang lampunya rusak lah, ada yang elektromagnetnya rusak lah. Itu sampai seharian penuh. Padahal waktunya bisa saya pakai untuk ketemu bisnis lain buat partnership, pikirin tentang marketing, pikirin tentang strategi.
Jadi salah, makanya orang pinter tuh ya begitulah ya, dia akan mau melakukan semuanya sendiri, merasa yang paling pintar. Jadi orang yang bodoh secara akademis itu nggak takut nanya dan dia tahu gimana kasih orang lain kesempatan untuk melakukan. Dia tahu bahwa dia nggak punya kapasitas untuk melakukan. Kemudian yang ketiga adalah orang yang bodoh secara akademis itu nggak ada pilihan. Ya, terkadang mereka-mereka yang memulai bisnis ini, mereka tuh nggak punya pilihan. Coba aja kamu ajak ngomong ke orang-orang yang punya bisnis, yang merintis dari awal, tentang cerita bagaimana mereka merintis bisnisnya. Kadang-kadang itu ada juga yang mereka cari kerja kemana-mana itu susah. Cari kerja di mana-mana mentok juga dari sisi pendapatan nggak bisa tinggi. Akhirnya dia putar otak, cari solusi, mulai bisnis sendiri. Ya bener-bener dia fight habis-habisan, ibaratnya seperti tentara yang datang ke satu pulau, kapalnya tuh udah terbakar, jadi dia nggak ada jalan lain. Jalan satu-satunya adalah dia harus maju, dia harus terobos. Makanya dengan nggak ada pilihan ini, ya dia bisa sukses di yang dia kerjakan. Selanjutnya, orang yang bodoh secara akademis juga nggak takut gagal. Ya seperti yang tadi saya bilang, sekolah nilainya jelek, dia terbiasa salah. Orang yang pintar di sekolah itu nilainya bagus terus. Jadi dia jarang merasakan, aduh nilai jelek gitu ya, dilihat yang lain nilai dia jelek. Tapi kalau orang yang bodoh secara akademis, dia dapat 5, teman-temannya tahu, dapat 5 diketawain ataupun ya udah di ngomongin gitu, dia udah biasa. Makanya ketika dalam hidup dia menjalankan bisnis ataupun mencoba segala sesuatu dan dia gagal, dia biasa dengan itu. Dia nggak takut dengan gagal karena ketika dia sekolah pun dia sudah melewati kegagalan itu. Tapi orang yang pintar, karena dia selalu berhasil di sekolahnya, nilainya selalu bagus terus, dia takut dengan kegagalan. Kemudian hal selanjutnya adalah dari sisi orang yang bodoh secara akademis, itu seringkali dia ada motivasi dari emosi. Yang dimana ini seperti Sputnik moment ya. Jadi Sputnik moment ini adalah sebutan di mana negara itu merasa tertinggal oleh negara lain sangat jauh. Jadi dulu Uni Soviet itu lebih dari 50 tahun yang lalu ya, dia itu meluncurkan satelit ke orbit bumi. Dan ketika Amerika tahu, Amerika panik. Langsung investasi besar-besaran di hal yang sama. Ini juga terjadi ke China ya, di mana ini sekitar 8 tahun yang lalu ya, DeepMind, buatan dari Google, itu mencoba menantang pemain Go dari Korea dan juga dari China dan bisa memenangkan pertandingan dengan pemain Go profesional. Di saat itu adalah Sputnik moment bagi China bahwa mereka itu tertinggal. Ternyata ada yang namanya AI, yang dimana AI ini bisa lebih pintar dari manusia. Nah pada orang bodoh, Sputnik moment ini sering muncul. Jadi dia lihat dia tuh gapnya jauh terhadap orang lain. Jadi dia harus berusaha lebih keras. Ya dari awal dia sekolah, sudah seperti itu, ketika dia terjun dalam hidup, mindset itu tuh sudah terbiasa mentalnya. Sedangkan orang yang pintar, dia selalu terdepan. Ya dia selalu yang paling pintar, dia nggak ngerasa dia kalah gitu karena nilainya selalu bagus, dia mencoba segala sesuatu selalu berhasil, makanya kalau misalnya ada yang terkait dengan resiko, dia nggak berani ambil resiko itu. Dan Sputnik moment itu nggak muncul di awal-awal. Kalau misalnya yang bodoh secara akademis, dari awal dia sudah ada Sputnik moment itu. Nah jadi kira-kira ini adalah unsur-unsur bagaimana orang yang bodoh secara akademis itu bisa sukses ya. Ada dari satu adalah dari sisi nyali besar, kemudian nggak takut nanya, kemudian memang nggak ada pilihan, kemudian nggak takut gagal, dan juga ada motivasi dari emosinya. Tapi sekali lagi, ini semua adalah survivorship bias ya. Jadi kita melihat orang yang bodoh yang sukses. Sedangkan orang yang bodoh yang gagal, itu kita nggak sorot. Seringkali orang seperti itu ya, menyorotnya hanya satu dimensi dari 4 dimensi yang ada. Maksudnya gini, kalau misalnya kita lihat kan ini ada orang pintar, orang bodoh, ada yang sukses dan gagal. Pintar sukses ada, pintar gagal ada. Bodoh sukses ada, bodoh gagal ada. Tetapi yang disorot adalah, wah yang bodoh nih selalu sukses. Gitu. Yang pintar selalu gagal. Dia nggak menyoroti 4 dimensi ini. Jadi memang ada survivorship bias. Makanya tadi saya bilangnya adalah orang bodoh ada yang lebih sukses dari orang pintar. Kenapa? Saya nggak bilang semua orang bodoh lebih sukses dari orang pintar. Kamu bisa coba analisa ke lingkungan kamu. Nggak semua orang bodoh secara akademis di dalam sekolah kamu dulu itu ujung-ujungnya sukses, saya yakin. Tapi ada juga yang sukses. Karena ini memang 4 dimensi ya. Ada yang bodoh sukses, bodoh gagal, pintar sukses, dan juga pintar gagal. Dan bodoh secara akademis itu bukan berarti orang itu bodoh. Karena ini seperti menilai binatang disuruh melakukan sesuatu yang bukan menjadi kapasitasnya dia. Misalnya seorang gajah disuruh manjat pohon, ya nggak bisa. Seorang monyet disuruh berenang gitu ngadu sama ikan, ya kalah gitu loh. Jadi terkadang orang itu punya kepintaran di hal lain, tapi seringkali orang matok kalau akademis itu adalah segalanya. Kalau pintar di akademis dia pasti pintar semua. Padahal tidak seperti itu. Ya kalau misalnya kita berkaca ke orang-orang zaman dulu seperti Thomas Alva Edison, dia kan sempat dibilang sama gurunya kalau dia tuh kurang pintar, dikeluarin dari SD.
akhirnya menjadi penemu banyak barang yang legendaris gitu ya, diingat oleh semua orang. Kemudian Richard Branson, seorang pebisnis yang hebat, yang grupnya dia punya subsidiari perusahaan tuh banyak sekali. Dia disleksia, dia nilainya jelek di sekolah, dia sampai drop out, tapi dia bisa sukses gitu ya. Jadi bodoh secara akademis itu menurut saya bukan artinya bodoh di dalam hidup, karena kepintaran itu takarannya ada banyak aspek. Kita nggak bisa bilang bodoh secara akademis itu benar-benar bodoh dalam hidup. Nah jadi anyway, kira-kira seperti itu penyampaian saya. Semoga ini bisa membuka pikiran teman-teman yang nonton video ini. Ingat apa yang saya sampaikan di sini, kalau dicatat doang nggak akan merubah apa-apa. Ya, nggak ada yang terjadi di dalam hidup teman-teman yang merubah teman-teman, tapi harus diimplementasikan. Semoga berguna ya.